Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bima Jaratra Harjo dan rekan-rekan saya, Dia Ula Kazara, Taulid Ghazali Arya Putra, dan Muhammad Ardiasa Sidik ingin mempresentasikan tugas dari KPI Fondasi. Nomor satu, ada dua jenis data yang diperlukan dalam merencanakan suatu fondasi. Sebutkan dan jelaskan bagaimana Anda mendapatkan data tersebut. Yang pertama, data yang diperlukan dalam merencanakan suatu fondasi adalah data beban yang bekerja pada fondasi. Data ini didapatkan dari lokasi bangunan, gambar denah, gambar struktur atas dan bawah bangunan, posisi dan besar pembebanan oleh bangunan pada tanah. Lalu data yang kedua adalah data hasil dari penyelidikan tanah, yang terdiri dari data uji tanah di lapangan dan data dari laboratorium. Lalu nomor dua, selain dengan menggunakan rumus-rumus analitis Terzaghi dan Maerov, metode empiris dapat digunakan untuk memperkirakan daya dukung pondasi dangkal. Jelaskan cara memperkirakan daya dukung pondasi dangkal berdasarkan hasil pengujian sondiran SPT. Yang pertama, daya dukung pondasi dangkal berdasarkan nilai SPT perkiraan daya dukung pondasi dangkal yang dikembangkan oleh Merov ada sebagai berikut. Untuk B kecil 1,2 M, maka kianya sama dengan 20 dikali N, dikali 1 ditambah 0,33 dikali DF dibagi B. Untuk B besar 1,2 M, kianya itu sama dengan 12,5 dikali N, dikali B ditambah 0,33 dibagi B, lalu dikali dengan 1 tambah 0,33 di, dikali DF dibagi B. Persamaan di atas itu berdasarkan penurunan izin 25 mm. Jika penurunan tidak sama dengan 25 mm, Bolus menyarankan untuk menggunakan aturan berikut di mana Q aksana sama adalah kapasitas didukung untuk penurunan S. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 dengan soal yaitu suatu pondasi lajur dengan lebar 1,5 meter dipasang pada kedalaman 1,1 meter di bawah permukaan tanah. Berat jenis tanah adalah 19,60 kN per meter. Parameter kekuatan tanah yang didapatkan dari hasil pengujian lab adalah dengan C aksen sama dengan 57,5 kN per meter dan dengan sudut theta 25 derajat. Muka air tanah terletak 6 meter dari permukaan tanah. Tentukan daya dukung pondasi menggunakan faktor keamanan 2,5. Di sini diketahuinya yaitu B sama dengan 1,5 meter, berat jenis tanah yaitu dengan gamma sama dengan 19,60 kN per meter, dan muka air tanah 6 meter, faktor safety yaitu 2,5, dan sudut theta adalah 25 derajat. Nah, pada tabel Terzaghi didapatkan NC-nya yaitu 25,1, NQ 12,7, dan N gamanya yaitu 9,2. Nah, intinya adalah daya dukung pondasi. Di sini kita menggunakan rumus bearing capacity untuk strip voting, yaitu QU sama dengan C kali NC ditambah Q dikali NQ ditambah 0,5 dikali gamma dikali B dikali N gamma. Yaitu di sini sudah diketahui tadi, yaitu C-nya adalah 57,5 dikalikan dengan NJ ditambah dengan Q-nya itu 19,60 dikali dengan 1,1 dikali 12,7 ditambah 19,60 dikali 1,5 dikali 9,2 dan mendapatkan hasil sebesar 1852,301 kPa. Maka daya dukung dari fondasi yaitu rumusnya QU per faktor safety, yaitu jadi QU-nya sudah dapat 1852,301 dibagi dengan safety factor-nya itu 2,5 menjadi hasilnya 740,92 kN per meter. Selanjutnya nomor 4. Dengan soal, suatu pondasi lajur akan ditanam pada kedalaman 1,5 meter. Pondasi ini diperkirakan akan menahan beban sebesar 200 kN per meter. Parameter kekuatan geser efektif adalah dengan C aksen sama dengan 24 kPa dan sudut theta adalah 0 derajat. Sedangkan berat jenis tanah adalah
21 kN per meter. Gunakan rumus Terzaghi untuk menentukan lebar pondasi dengan faktor keamanan 3. Nah, di sini diketahui DF-nya itu 1,5, QU-nya 200 kN per meter, C aksennya 24 kPa, dan gamanya itu 21 kN per meter, dan faktor CV-nya yaitu 3. Intinya adalah lebar pondasi. Nah, untuk ini, untuk sudut theta dan lita Terzaghi sudah didapatkan dengan NC 5,7, NQ 1,0, dan N gamma itu 0. Nah, di sini QU-nya, rumus QU adalah QU per faktor safety dikali B. Nah, QU-nya tadi sudah ada, yaitu 200 kilonewton. Nah, untuk lalu QU-nya ditaruh di sini, terus kita mencari Q lagi dibagi 3 dikali B. Nah, mendapatkan hasil dengan QU-nya itu adalah 600 per B. Nah, lalu kita masukkan rumus lagi, Q sama dengan C dikali NC ditambah gamma dikali DF dikali NQ ditambah 0,5 dikali gamma dikali B dikali N gamma. Yaitu QU sama dengan 24 dikali 5,7 ditambah 21 kali 1,5 dikali 1 ditambah 0. Mendapatkan hasil 168,3. Nah, di sini dimasukin lagi rumusnya tadi, QU sama dengan 600 per B, Q-nya sudah dapat tadi 168,3 sama dengan 600 dibagi B, B sama dengan 600 dibagi 168,3, mendapatkan hasil 3,57 meter. Jadi lebar pondasi ini adalah 3,57 meter. Nomor 5. Suatu pondasi persegi 4 B kali B direncanakan untuk menahan beban kolom QA sebesar 670 kN. Pondasi terletak pada kedalaman DF yaitu 1 meter. Data tanah di bawah pondasi adalah sebagai berikut. Gamma 18,1 kN per meter kubik, C 0 kN per meter persegi, dan theta 40 derajat. Jika faktor keamanan sama dengan 3, tentukan ukuran pondasi. Diketahui theta 40 derajat, NC 95,7, NQ 81,3, N gamma 121,5, Fs 3, gamma 18,1 kN per meter kubik, DF 1 meter, Ki izin 670 kN. Yang ditanya yaitu berapa ukuran pondasi. Penyelesaiannya yaitu QU sama dengan C dikali NC plus gamma dikali DF dikali NQ. Hasil yang didapatkan yaitu 1471,53 kPa. Desain lebar tapak pondasi dangkal. Ki izin sama dengan QB dibagi Fs. B sama dengan Ki izin dikali Fs per QU. Hasil yang didapatkan B-nya yaitu 1,37 meter dan dibulatkan menjadi 1,5 meter. Didapatkan ukuran pondasi B 1,5 meter, DF 1 meter, dan Fs 3. Ki izin sama dengan QU dikali B per Fs. Hasil yang didapatkan yaitu 735,77 kN per meter, yang dimana itu melebihi 670 kN. Artinya, pondasi tersebut layak untuk rancang bangun. Selanjutnya nomor 6. Bila dalam musim penghujan, permukaan tanah tergenang air dalam waktu yang cukup lama, cek apakah pondasi yang Anda rencanakan masih dalam kondisi aman. Menggunakan gamma SAT yaitu 20 kN per meter kubik. Diketahui gamma SAT 20 kN per meter kubik, gamma W 9,81 kN per meter kubik. Yang ditanya itu keamanan pondasi akibat muka air tanah berada di permukaan. Penyelesaiannya, Q sama dengan C dikali NC plus gamma dikali DF dikali NQ plus setengah gamma dikali B dikali N gamma. Hasil yang didapatkan yaitu 1757,01 kPa. Q izin sama dengan QU dikali B per Fs. Q izin sama dengan 1757,01 kPa dikali 1,5 meter per 3 sama dengan 878,51 kN per meter, yang dimana itu melebihi
kriteria sebesar 670 kN, yang artinya layak untuk rancang bangun. Soal yang terakhir atau nomor 7 yaitu hasil pengujian plate load test yang dilaksanakan pada kedalaman 1,5 meter diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Ukuran plat adalah 600 x 600 mm. Plot beban terhadap penurunan dan tentukan beban maksimum untuk penurunan sebesar 25 mm. Hitung daya dukung pondasi lajur dengan lebar 3 meter. Tabel yang dimaksud adalah tabel yang di bawah ini. Dengan load 0, displacementnya 0. Dengan load 20, displacementnya 1,56. Dengan load 30, displacementnya 4,41. Dengan load 40, displacementnya 6,12. Dengan load 50, displacementnya 8,19. Load 60, 11,34. Load 70, 15,27. Load 80 sama dengan displacementnya 21,72. Dan load 90 dengan displacement 32,58. Penyelesaian yang pertama adalah kita buat grafik load dan displacementnya. Dari grafik beban 25 kN mengakibatkan settlement 82 kN. Kemudian kita cari key-plate menggunakan rumus load dibagi area of plat sama dengan 82 dibagi 0,6 dikali 0,6 sama dengan 227,78 kPa. Setelah kita mencari key-platnya, kita bisa mencari Ki-nya, yaitu key-plat dikali B pondasi dikali B plat sama dengan 227,78 dikali 3 dibagi 0,6 sama dengan 1138,89 kPa. Sekian dari kelompok kami, semoga penjelasan materi yang kami bawakan bisa dimengerti dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.